Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari, saudara kasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil ini kelanjutan dari Injil yang kemarin. Kalau kemarin kita mendengarkan pergandaan roti, dan setelah itu Tuhan Yesus memundurkan diri. Karena apa? Karena mereka hanya mau untuk membawa Tuhan supaya bisa mengenyangkan mereka. Tuhan mundur supaya mereka sadar bahwa kehadirannya tidak pertama-tama untuk memenuhi perut mereka, tetapi untuk memenuhi iman mereka sebetulnya. Yesus mundur, lalu dia bersama dengan para murid biasanya, lalu mulai untuk mengajar para murid biasa. Lalu dia mau pulang ke Kapernaum, harus menyeberangi itu, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi para muridnya, dan Tuhan Yesus tahu bahwa kalau angin bergelora akan ada bencana. Maka Tuhan Yesus mau untuk hadir bersama dengan para murid. Pada saat angin yang bergelora itu, dia berjalan di atas air. Dan di sana kita bisa melihat ada sesuatu hal yang mau diungkapkan. Walaupun yang dilakukan itu adalah sesuatu yang di luar nalar, yaitu berjalan di atas air, tetapi tujuannya adalah karena kasih dia kepada para murid, supaya para murid tidak bergoncang karena situasi yang ada di danau itu. Dia berjalan karena dia mengasihi untuk bersama-sama dengan para murid menghadapi angin yang kencang itu. Dan kita tahu beberapa waktu di nas yang lain kita bisa melihat Tuhan Yesus itu bisa meredakan gelora atau badai yang ada di Galilea itu, danau Galilea itu. Dan kita bisa melihat di sana Tuhan Yesus karena kasih itu ada situasi. Nah, kalau sekarang bagi diri kita, Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Tuhan Yesus tahu bahwa para murid tidak meminta supaya Tuhan Yesus membantu mereka untuk menghadapi ketakutannya, tetapi Tuhan Yesus datang. Demikian juga dengan kita. Hendaknya kalau kita ada dalam situasi ketakutan, ada dalam situasi yang mengkhawatirkan, kita hanya masrahkan aja kepada Tuhan tanpa kita ngomong. Tapi kalau kita masrahkan dan hati kita manter kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Seperti yang dialami oleh para murid itu. Walaupun itu dalam pemecahan masalah itu di luar nalar manusiawi kita, tapi Tuhan mampu untuk mengatasi ketakutan para murid. Tuhan Yesus melakukan hal yang di luar nalar, yakni berjalan di atas air. Maka kalau kita memasrahkan diri kepada Tuhan, Tuhan pasti akan bisa melakukan, walaupun itu di luar nalar kita. Tapi yang jelas karena kasih Tuhan. Lalu berikutnya kita bisa merenungkan lagi, kasih Tuhan itu menjadikan kita itu bisa merasakan aman, nyaman. Aman, nyaman berarti tetap ada dalam situasi yang mungkin mengkhawatirkan karena mereka masih di atas air. Namun tidak ada rasa ketakutan, karena Tuhan ada di dalam hati kita. Sekarang kalau dalam diri kita sendiri, dalam hati ini memang ada Tuhan,
Kalau masih ada minggrang-minggring dan kita bisa tetap full kepada Tuhan, maka kita akan bisa merasakan dan mengalami kenyamanan itu. Seringkali justru iman goyah karena kekhawatiran. Khawatir itu sebetulnya adalah pikiran kita ke masa depan. Jangan-jangan. Sehingga lupa kita akan hari ini. Nah, para murid bisa mengalami nyaman karena dia berpikir hari ini ada Tuhan dan mereka bisa aman. Jadi, kalau demikian kita harus memikirkan kita sekarang ini. Kekhawatiran justru mengaburkan kita kalau kita hanya berpikir soal masa depan. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, maka kita sebetulnya mau diajar. Tuhan pasti bersama dengan kita, dan kehadiran Tuhan seringkali di luar nalar manusiawi kita. Maka kita harus memikirkan hari ini kita, supaya kita bisa merasakan bahwa kasih Tuhan ada bersama dengan kita. Dengan seperti itu, tidak akan ada ketakutan dan kekhawatiran lagi dalam hidup ini kalau kita senantiasa ada bersama.